STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan Radio As-Sunnah Takengon dan juga Radio Alkan Selangsa, yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana banyak kaum muslimin yang mereka lalai, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau memahami apa itu agama, dan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan kecuali kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menuntut ilmu agama. Apalagi di zaman sekarang ini, yang dimana fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu sangat tersebar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Pendengar sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di poin yang pertama. Poin yang pertama ini poin yang sangat penting yang perlu kita permahami. Karena perlu kita mengetahui bersama jamaah kaum muslimin, tauhid ini adalah sebenarnya perkara yang mudah, perkara yang gampang. Apabila seseorang memberikan sedikit saja waktunya atau semangatnya untuk menuntut ilmu agama, dia bakalan paham dengan perkara ini. Ya. Contohnya saja di sini Syekh menyebutkan bahwasanya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang seseorang dari kesyirikan itu sangat jelas. Contohnya surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa ayat 36. Itu dari satu contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sangat jelas. Semua orang juga bakalan paham. Orang yang tidak membaca, orang yang tidak juga paham dengan bahasa Arab, dia kalau dia membaca terjemahan, dia juga akan paham. Ya. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak paham dengan agamanya, tidak paham dengan tauhid. Maka ini berarti orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak mau tahu dengan agamanya. Ya. Dan orang-orang yang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini kita dituduh ini orang yang tidak cinta dengan ulama. Ini orang yang tidak cinta dengan orang-orang saleh. Padahal kita dianjurkan untuk cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang ahlul ilm. Tetapi cinta kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ghulu. Ya. Sekedarnya. Jangan sampai kita mengalap berkah kepada orang tersebut. Mengalap berkah kepadanya. Meminta hal-hal yang dia tidak mampu. Ataupun orang yang ulama tersebut atau orang saleh tersebut telah meninggal telah meninggal, kemudian kita mendatangi kuburannya, kita meminta kepadanya. Ini bentuk dari berlebihan. Ya, berlebihan memuliakan orang saleh.
Tentunya agama kita ini tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Ya. Kata Syekh di sini, "Lau tas'al ahadan minhum." Apabila kamu menanyakan seseorang dari mereka, ya. Kita tanya kepada kaum muslimin, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? Laqala laka la adri. Saya tidak tahu. Ana lam ata'allam. Saya belum belajar masalah itu. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak paham maknanya. Dia tidak paham makna la ilaha illallah. Dia mungkin akan mengucapkan tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Kata Syekh di sini, fanaqulu lahu idzan anta taqul la ilaha illallah. Kamu mengucapkan la ilaha illallah wa la ta'lam ma ma'naha, tetapi kamu tidak tahu maknanya. Hal hadza yaliqu bil muslim? Apakah ini layak bagi seorang muslim tidak paham dengan agamanya? Perkara yang mudah. Tidak layak bagi seorang muslim tidak paham tentang perkara tauhid. Tidak layak. Semua kita. Saya belum belajar tauhid, saya belum belajar bahasa Arab, jadi saya nggak paham. Tidak ada uzur, tidak ada alasan. Berarti kamu memang tidak mau tahu tentang agama. Ya. Tidak ada lagi uzur di zaman sekarang, apalagi uzur. Pengajian di mana-mana. Media juga ada, apalagi alasannya. Ya. Jangan sampai kita mati, ya. Karena ada orang-orang yang di alam kubur, ya. Dia menyesal. Dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal dengan amalan soleh yang dia tinggalkan. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal dengan amalan saleh. Dia ingin, ya, dia ingin kembali ke dunia untuk beramal dengan amalan saleh. Dia ingin menuntut ilmu agama, ingin beribadah, ingin sedekah atau ingin yang lainnya dari perkara ibadah. Tetapi itu tidak bisa lagi. Ya, menyesal pada saat itu tidak lagi berarti. Tidak lagi berarti. Maunya kita sekarang menyesal, kalau kita menyesalnya sekarang itu masih mending. Kalau kita sadarnya sekarang itu masih mending. Ya, jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat. Ya, karena dia tidak menuntut ilmu agama. Baginda Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama sekali Allah akan menanyakan an umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Allah memberikan umur kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa nggak sempat menuntut ilmu agama? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan pemirsa sekalian. Apa yang mau kita jawab? Yang menjawab tersebut adalah amalan kita. Berani nggak kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya sibuk, saya nggak sempat. Berani nggak? Allah yang berikan kerjaan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Kita beralasan saya tidak sempat mempelajari agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya. Kemana dia habiskan? Kemana dia habiskan masa mudanya? Apakah ke dalam ketaatan atau ke dalam maksiat? Ya, karena masa muda itu sangat rentan dalam perkara maksiat. Masih menggebu-gebu.
Kemudian Allah akan menanyakan tentang hartanya kita. Hartanya kita, dari mana kita ambil? Dan kemana kita belanjakan? Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang ilmu kita. Ilmu juga kita akan ditanya apakah kita beramal dengan ilmu tersebut ataupun tidak. Ya. Maka tidak layak bagi seorang muslim tidak paham dengan perkara yang mudah ini. Tidak layak. Ya. Jadi, jangan sampai kita tidak paham makna la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Makna yang benar la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di malam yang berbahagia kita akan membaca poin yang kedua. Poin yang kedua, al-aslus tsani. Ya, poin yang kedua. Kata Syekh di sini, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi, fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhumul awam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu padu. Untuk bersatu padu. Untuk berkumpul. Ya, untuk bersatu dalam agama ini. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah melarang kita dari berpecah belah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhumul awam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang mencukupi, penjelasan yang sangat jelas yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Ya. Apa poin yang kedua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita dari berpecah belah. Ya. Hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Poin yang kedua ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas kalimat la ilaha illallah. Bersatu untuk mendakwahkan tauhid. Bersatu untuk melarang ke orang dari bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah. Ya, kita bersatu. Kita bersama-sama memerangi hal tersebut. Kemudian surat Ali Imran ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ya, tatkala kita berselisih kita bakalan lemah, kita nggak bakalan kuat. Tapi tatkala kaum muslimin bersatu padu, ya, maka dia akan kuat. Itu ibarat seperti sapu. Sapu kalau dia cuma satu doang, ya, jampuh purihnya jangan sapu hanjit semampur, nggak bisa dia nyapu. Tapi tatkala sapu itu dari kumpulan, ya, kumpulan misalnya sapunya banyak, ya, sapu ijuk, ya, dia bakalan bisa menyapu kotoran. Nah, begitulah kita. Tatkala kita bersatu, kita akan bisa memberantas yang namanya kesyirikan. Ya, ukhuwah kita akan kuat. Kita bakalan kuat. Dan kaum kufar, orang-orang munafik dari kalangan, ya, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir bakalan takut kepada Islam. Tetapi kita bersatu di dalam akidah yang benar. Bersatu di atas Al-Quran was sunnah. Bersatu di atas Al-Quran dan hadis. Dan sebaik-baik pemahaman yaitu pemahaman
salafus saleh. Gitu kita akan bersatu. Tatkala kita landasannya satu, tatkala kita rujukannya satu, pasti kita akan sama. Kenapa kita berselisih? Sebabnya, di antara sebabnya adanya bid'ah, adanya perkara baru, baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, atau perkara yang lainnya. Yang pertama sekali adalah perkaman dalam perkara pemikiran, atau dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah kita contohkan, seluruh ibadah kita telah ada tuntunannya, telah ada dalilnya. Kenapa kita bacaannya zikir setelah sholat itu berbeda-beda dari satu masjid ke masjid yang lainnya? Itu harusnya kita berpikir. Ya. Kenapa ada beda-beda? Kok beda nih konteksnya? Kok beda cara-caranya? Kok beda kaifiyahnya? Kenapa? Ya. Apa solusinya? Solusinya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Selesai. Kita nggak akan lagi berselisih. Ya. Jadi jangan kita bermodalkan hanya sebagai semangat dalam beribadah. Kita harus tahu dalilnya. Tatkala kita sama-sama menuntut ilmu, kita paham dengan ilmu, kita pasti akan sama. Nggak bakalan beda. Ya. Yahudi, kita mengetahui Yahudi orang-orang yang berilmu. Yahudi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini tercela. Nasrani, dia orang yang memiliki semangat ibadah tetapi tidak didasari ilmu. Juga tidak boleh. Ini juga tersesatkan. Keliru. Nah, datangnya Islam kepada kita dengan hujjah, dengan dalil, dengan burhan untuk menjelaskan kepada kita. Ya. Datangnya Islam untuk kita mengamalkan ilmu tersebut dan kita bersemangat dalam beribadah. Inilah Islam. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, fala yajuzu lil muslimin ay yatafarraqu fi dinihim. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin berpecah belah di dalam perkara agamanya. Bal yajibu ay yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Ya. Bahkan wajib bagi mereka, ya, umat yang satu, menjadi umat yang satu di atas tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 92. Surat Al-Anbiya ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Ya. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Beribadahlah kepada aku. Kalau kita semuanya menegakkan tauhid, ya, di Aceh ini atau di Indonesia ini atau di seluruh negara, kita akan satu, kita akan kuat. Orang kafir bakalan takut sama kita. Ya. Maka kuncinya dengan ilmu. Kuncinya dengan ilmu. Orang paham. Ya. Tetapi orang di zaman sekarang itu pengennya berselisih, pengennya beda. Pengennya membuat satu partai dengan partai yang lainnya. Membuat ini dengan ini. Koalisi ini dan koalisi ini. Berbeda-beda. Membuat kelompok-kelompok. Ya, disinilah kita akan lemah. Kelompok ini akan membenci dengan kelompok ini. Kelompok ini akan membenci dengan ini. Kalau kita bersatu, kita bakalan kuat. Ya. Maka kalau kita mengusurkan dalam perkara ibadah, kita contohkan saja. Ya, kita contohkan.
Kita telah menukil ini ijma. Namanya ijma apa? Ijma di antara dalil setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma. Kesepakatannya seluruh para ulama. Haramnya musik. Itu contoh. Menukil ijma. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwasanya ini perkara khilaf. Ada ulama yang membolehkan seperti Ibnu Hazm. Ini hadisnya itu dhaif. Memang Anda itu ahlul hadis. Memang Anda itu adalah pakar hadis, mudah mendhaifkan hadis. Padahal sudah ada ijma, dan ijma kita tidak boleh menyelisih ijma. Dalil yang sangat banyak. Ya. Oh, ini yang haram itu alat musiknya, ini dan demikian. Ya. Maka inilah orang yang zindiq, orang yang munafik. Pengen yang enaknya aja, pengen yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Nyobar agama pengen yang mangak-mangak mendang. Mangak tabak musik. Anjir lu tinggaikan. Anjir lu betul. Bilang harusnya gentle, saya belum mampu meninggalkan musik. Bilang harusnya lebih gentle. Jangan mencari-cari pendapat ulama yang membolehkan dengan pendapatnya dia, yang lebih cocok dengan akalnya dia, perasaannya dia. Maka ini adalah zindiq. Kata para ulama, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari kekurangannya para ulama atau pendapat yang paling enak, pendapat yang paling mudah, maka dia adalah zindiq, munafik. Ya. Oh, ini kan perkara khilaf. Ini kan ini. Iya. Ada memang khilaf ada perkara yang dalam fikih ada perkara khilaf. Memang iya. Namanya juga mazhab juga ada 4. Khilaf, iya. Ada yang khilaf mu'tabar memang. Ya, ada yang khilaf yang lemah, yang tidak bisa dipakai. Oh, ada pendapat di sana, pendapat Abu Hanifah, boleh seseorang perempuan menikahi dirinya sendiri tanpa wali. Ada memang pendapatnya Abu Hanifah. Maka icok juana go ipulung aja. Karena pendapatnya Abu Hanifah. Ya, karena udah suka kali sama satu perempuan, ya. Satu perempuan, ya udah adik kita kawin lari aja, Dik. Udah, ada pendapat Abu Hanifah di sini. Ini tidak ini. Karena tidak ada dalil. La nikah illa bi wali, tidak sah nikah kecuali bersama wali, kecuali adanya wali. Ya. Baik mita yang mangan. Mita yang sesuai dengan dalil. Tetapi kalau memang ini perkara yang khilaf, yang memang itu ada sesama kuat, sama-sama kuat, ya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ataupun tidak? Ini perkara yang memang khilafnya mu'tabar. Nah, butuhnya seseorang kepada ilmu. Ada yang perkara kita boleh bertoleransi, ada yang perkara yang kita memang ini perkara yang usul. Ya. Tetapi gimana kita mau bakalan bersatu? Kita mengatakan Allah tinggi di atas arsy, dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Kan enggak ketemu. Enggak bakalan ketemu. Kita mengatakan seluruh bid'ah itu sesat, dia mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kan enggak nyambung. Ya. Maka kita butuhnya kepada ilmu. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya umat Nabi SAW akan berpecah sampai 73 golongan. Baginda Nabi SAW sabda, "Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha firnar illa wahidah." Umatku akan berpecah 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi. Seluruh mereka di neraka. Oh, mereka ini mau memang kalian aja yang benar. Kami salah, kami di neraka semua. Enggak. Ini Nabi yang mengatakan. Kita juga enggak ada jaminan untuk masuk surga. Enggak ada satupun dari kita jaminan masuk surga, enggak ada. Ya.
Tapi ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di akhir hadis, beliau mengatakan bahwasanya ada solusinya. Kemudian para sahabat mereka, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa yang golongan satu itu siapa? Firqahan najiyah. Ma ana alaiha al-yawma wa ashabi. Siapa yang mencocoki aku dan para sahabatku pada hari ini? Siapa yang cocok dengan Nabi dan para sahabatnya? Seharusnya kita kan dengan mendengar hadis ini kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bukan kita malah kesinggung. Ya. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Ini hadis yang sangat alergi didengar oleh pelaku bid'ah. Ya. Padahal hadis ini ada di kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang kita mengetahui bahwasanya An-Nawawi yaitu ulama yang senior dari madhab Asy-Syafi'i. Wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Maka wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigit dengan gigi geraham kalian, gigit yang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, ini letaknya kita bukan apa gitu misalnya. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan karena setiap perkara baru dalam agama itu perkara bid'ah. Ini kata Nabi. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, enggak ada. Nabi yang bilang, kalau Anda mengatakan adanya bid'ah hasanah, berarti Anda lebih tahu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda lebih tahu, Anda lebih alim daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ahlus sunnah, harusnya seorang muslim, kala datang kepada mereka dalil, ya, maka harusnya dia patuh, dia dengar, bukan malah dia kotak-katik dalilnya. Bukan dia malah menyelewengkan maknanya, jangan. Ya. Maka ayolah kaum muslimin, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu. Ya. Pelajari dengan manhaj yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan metode yang benar. Jangan sampai menjadi orang-orang khawarij, orang-orang yang memberontak. Ya, memberontak. Orang-orang yang mengkafirkan pemerintah. Orang-orang yang turun ke jalan melakukan demo, melakukan pemberontakan. Oh, yang penting ayo kita kumpulkan kaum muslimin untuk demo. Rupanya ada kepentingan politik di sana. Padahal datangnya Islam, ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruhnya manusia, rahmat bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan orang di jalanan untuk melakukan demo. Apakah ahlus sunnah, apakah dakwah salafiyah masih juga dituduh dengan dakwah yang keras? Kalau kita menuduh dakwah yang keras, maka orang yang turun ke jalan itu lebih keras dakwahnya. Ya, lebih keraslah dakwahnya. Mengumpulkan seseorang di rame-rame, ada yang cacian, makian di situ, itu dakwah yang keras. Ya, turun ke jalan, mencaci pemerintah, itu dakwah yang keras. Dakwah Ahlussunnah menghasung untuk keamanan, menghasung orang-orang untuk beribadah. Dan kita mengetahui jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita bisa sholat, ya, kita tidak mendengar suara bom sana, bom sini, kita tidak mendengar lagi. Dan kita mengetahui, dan saya rasa orang Aceh itu sangat berasa dengan nikmat
keamanan karena kita dulunya pernah merasakan konflik. Pedat, memang pedat. Ya. Makanya hibek sampai letanya melakukan hal-hal yang terjadinya konflik lagi. Dengarkan hadis yang mulia ini dari Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya merasa aman, ya, tempatnya merasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, dan tubuhnya sehat. Nikmat sehat itu sangat besar. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan pada hari itu. Nabi mengatakan dia punya lauk, dia punya bahan pokok yang dia bisa makanan pada hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seakan-akan dia telah mengumpulkan dunia seluruhnya. Ya. Jangan kita kufur dengan nikmat keamanan, jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Dan di poin ketiga nanti Syekh akan membahas gimana kita akan bersatu. Bagaimana caranya? Kita akan bersatu tatkala kita mentaati pemimpin kita. Kita taat dengan pemimpin kita. Itu kita bakalan bersatu. Ya, jangan ini juga pengen ini memberontak, ini kelompok ini pengen juga jadi ini memberontak, ini berontak, ini berontak. Bakalan gaduh. Gaduh. Makalah tidaklah ada pemahaman yang baik, ya, pemahaman yang benar kecuali dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu juga dengan pemahaman salafus saleh. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, biar kita tahu, biar kita paham dengan agama kita. Jangan sampai kita orang yang buta dengan agama kita sendiri. Jangan sampai orang kafir lebih paham dengan agama kita. Orang kafir juga tahu, sebagian orang kafir dia tahu agama kita agama yang benar. Ya, dia cari tahu bagaimana agama kita. Jangan sampai kaum muslimin tidak mau tahu dengan agamanya. Ya. La yajuz li ummati Muhammadin an tafarraqa fi aqidatiha. Ini yang penting sekali. Ya. Tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad SAW berpecah belah dalam perkara akidahnya. Ini yang penting. Ya, tentang masalah akidah, pemikiran. Wa fi ibadatiha, dalam perkara ibadah. Wa fi ahkami diniha, dalam perkara-perkara agamanya. Ya. Yang hadza yaqul halal. Orang ini mengatakan halal. Saya mengatakan ini, fulan mengatakan halal. Wa hadza yaqulu haram. Dan orang yang tersebut mengatakan ini haram. Bi ghairi dalil, tanpa dalil. La yajuzu hadza, ini tidak boleh. Ya. Ya. Kadang kita itu pengen yang beda, pengen berpecah kadang. Enggak pengen bersatu. Ya, karena kepentingan perkara dunia. Baik. Lakin al-ikhtilaf yusamu biruju'i ila kitabillah wa sunnah. Ya, akan tetapi perselisihan itu, ya, kita dianjurkan untuk kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita bersih, kita dianjurkan untuk, ya, mengembalikan hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta, apabila kita berselisih, saya dan Anda berselisih, kata Syekh di sini, fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk apa? Kembali ke dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bakalan bersatu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara agama tentunya. Ya, perkara agama. Farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu. Beda paki-paki, ya. Beda pegapi-gapi. Beda menceri-beri, ya. Bukan lewat je. Ya. Beda metak-tak tapi keroro tu. Ya. Jangan saling mencela. Jangan saling menuduh. Jangan sampai kita apalagi sampai menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita memang berselisih, ya, kita timbang, mungkin saya yang salah, mungkin Anda yang salah. Ayo kita kembalikan kepada ilmu, kepada perkara agama kita. Hana peleda, tuduhnya tuduh. Apalagi kita akan berselisih, tatkala kita berselisih, kita akan lemah. Karena kita al-mu'min, ya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua bersaudara. Ya, kita tidak ada niatan untuk mengkafirkan kaum muslimin, enggak. Kita hanya menjelaskan ini ilmu, ini agama kita, mengajak kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah. Cuma itu tujuannya kita. Tidak ada niatan lain. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar, di atas pemahaman yang benar, agar kita menjadi orang-orang yang kuat untuk musuh-musuh Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.